Shalom saudara. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Kita yang ada di dalam Kristus itu sebenarnya setiap hari itu luar biasa saudara ya. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Ya, dia pernah berkata bahwa namanya adalah Immanuel, yang berarti Allah bersama dengan kita. Ya, Allah di dalam kita, Allah menyertai kita, menjadi pendamping bagi kita, saudara-saudara. Jadi memang orang-orang percaya itu, apakah sedang menghadapi masalah atau tidak, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, saudara. Amin. Baik, puji Tuhan ya. Di antara kita ada beberapa rekan-rekan kita yang mungkin pertama kali baru datang. Kami ucapkan selamat datang ya. Nanti kita bisa bersendagurau, berngobrol-ngobrol setelah ibadah, tapi sekali lagi selamat datang, Tuhan memberkati kita semua ya. Baik saudara-saudara, ya pagi hari ini saya akan berbicara secara khusus dari Injil Matius pasal 20 ya. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Matius pasal 20. Minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan tahapan khotbah seri kita tentang eksposisi kitab Filemon. Dan pagi ini saya ingin berbicara tentang dua orang buta ya, kisah dua orang buta. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-20 ya, Injil Matius pasalnya yang ke-20. Kita baca ayat 29 sampai ayat 34. Injil Matius pasal ke-20, kita baca ayat 29 sampai ayat 34, saudara-saudara ya. Baik, sudah dapat ya? Nah, kisah ini bercerita tentang Yesus menyembuhkan dua orang buta. Saya akan baca kisah ini, saudara perhatikan di Alkitab saudara. Saya akan baca dengan pelan supaya kita bisa mengikutinya dan menangkap pesan-pesan yang ada di dalam bagian firman Allah ini. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Yesus. Ya, nah saudara-saudara, saya pernah mencoba merangkum bagaimana Yesus membuat banyak mukjizat yang tertulis di dalam kitab Injil. Ya, yang tertulis dalam kitab Injil, dan saya menemukan saudara-saudara ya, ada satu kata yang nanti kita akan pelajari terkait dengan teks ini yang selalu ada, atau mungkin bukan selalu tetapi banyak kali ada ya, kata ini banyak kali ada ketika Yesus bersentuhan dengan orang-orang yang membutuhkannya. Yang saya maksud di sini adalah Yesus bersentuhan dengan mereka yang sakit, Yesus bersentuhan dengan mereka yang kekurangan, Yesus bersentuhan dengan mereka yang kerasukan setan, Yesus bersentuhan dengan mereka yang putus asa, desperate. Yesus bersentuhan dengan mereka yang kelaparan, saudara-saudara. Dan kata ini banyak kali mengikuti sentuhan-sentuhan Yesus gitu kan. Kata ini juga ada di dalam teks yang akan kita pelajari ini nanti. Tapi kita akan lihat dulu.
Secara umum saudara-saudara, kita sedang membahas tentang belas kasihan Tuhan. Ya. Yesus adalah Allah yang memiliki belas kasihan. Dan biasanya belas kasihan ini objeknya adalah mereka yang membutuhkan. Betul saudara? Ya. Waktu kita melihat orang sakit, belas kasihan Tuhan, saudara-saudara. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Injil di mana Yesus hidup sebagai manusia, nah belas kasihan Tuhan ini selalu tertuju kepada mereka yang membutuhkan. Dan itu memang faktanya demikian, saudara-saudara. Ketika Yesus bertemu dengan orang-orang sakit, seperti tadi saya katakan di awal, bertemu dengan mereka yang kerasukan setan, bertemu dengan orang-orang yang kelaparan, saudara-saudara, pada waktu mengikuti Yesus, maka Yesus memiliki belas kasihan. Tapi kita lihat dulu, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, belas kasihan ini hanya digambarkan sebagai sebuah perasaan iba atau sedih melihat orang lain menderita, saudara. Lalu saya coba bandingkan dengan Webster Dictionary. Di sana dikatakan belas kasihan itu berbicara tentang simpati, afeksi, ya, terhadap sebuah penderitaan. Lalu tindakannya rela ikut menderita bersama dengan orang yang menderita. Rupanya Webster menerjemahkannya lebih luas, ya. Tetapi saudara-saudara, ketika saya melihat ke dalam Alkitab, ke dalam teks kita ini, saudara-saudara, maka belas kasihan Tuhan yang dimaksud di sini lebih daripada apa yang digambarkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahkan juga lebih dari apa yang digambarkan oleh Webster Dictionary, saudara-saudara. Ya, belas kasihan yang dimaksud di dalam Alkitab ini adalah satu perasaan iba atau sedih, namun perasaan itu sampai mengguncangkan bagian dalam tubuh seseorang. Saya tidak tahu saudara pernah nggak punya pengalaman melihat seseorang yang begitu menyedihkan sampai saudara terisak lalu sampai seperti itu. Pernah? Ada yang pernah? Pernah? Oh, pernahnya gini ya? Kalau gini enggak ya? Ya. Atau waktu saudara menemukan satu kejadian dan melihat satu peristiwa, atau saudara kehilangan orang yang saudara cintai atau kasih, sampai mules, sampai saudara itu nggak tahan berdiri itu. Nah, perasaan iba yang seperti itulah yang ditunjukkan oleh satu kata dalam Alkitab yang menggerakkan hati Yesus, saudara. Jadi kalau kita baca di sini di ayat 24, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan beberapa kata, betul. Di dalam bahasa asli itu cuma satu kata, saudara. Ya, yaitu apa yang saya catat di sini, yaitu splanchnizomai. Ini dibaca splanchnizomai, saudara. Ya, itu hanya satu kata, artinya digerakkan oleh belas kasihan yang sedemikian rupa, yang sampai membuat hati atau bagian dalam perut Yesus itu terguncang. Nah, saudara, belas kasihan seperti ini yang dimiliki oleh Yesus pada waktu dia melihat dua orang buta sedang berharap kepada Tuhan. Ya. Nah, ternyata kata ini dipakai tidak hanya dalam teks ini, saudara-saudara. Itu yang tadi saya katakan. Kita akan lihat, ya, splanchnizomai adalah satu kata yang saya periksa di dalam Alkitab. Ya, ternyata kata ini dipakai di dalam 10 narasi di dalam Injil. 10 kali dipakai dalam Injil. Tentu saja kalau kita membaca Injil Matius, Markus, dan Lukas, kadang-kadang ada kisah yang diulang, ya. Itu nggak saya hitung, saudara-saudara. Misalnya di dalam pencobaan di padang gurun Matius pasal 4 diulang di Lukas pasal 4. Itu bukan 2 kali memakai, tapi 1 kali. Karena hanya diulang saja. Nah, saya periksa kata splanchnizomai ini, saudara-saudara, digerakkan oleh belas kasihan yang sedemikian rupa, itu di dalam seluruh Injil, di dalam pelayanan Yesus, ya. Dan beberapa di antaranya dipakai untuk menggambarkan dalam perumpamaan, itu dipakai 10 kali, saudara-saudara. Dan kalau kita lihat, ya, misalnya di Matius pasal 9 ayat 36, kata ini dipakai kepada Yesus ketika Yesus melihat orang sakit
ketika Yesus bersentuhan dengan kelemahan, ketika Yesus bersentuhan dengan keterlantaran, maka firman Allah berkata, Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 14, kata yang sama masih dipakai saudara-saudara ketika Yesus ketemu dengan mereka yang sakit. Lalu firman Allah mencatat Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Sama, kata yang sama dipakai. Ya. Lalu di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 32, pada waktu orang banyak mengikuti Yesus, ada 5.000 laki-laki mengikuti Yesus, belum termasuk wanita dan anak-anak. Di mana-mana saudara-saudara itu lebih banyak wanita. Di ruangan ini aja lebih banyak wanita. Ya. Ada penafsir berkata, kemungkinan diduga pada waktu itu yang mengikuti Yesus itu lebih dari 20.000 orang. Di antaranya 5.000 laki-laki dewasa, sisanya wanita dan anak-anak. Saudara bisa bayangkan, di firman Allah berkata mereka kelaparan. Kenapa? Karena sudah 3 hari mereka mengikuti Yesus dan mendengarkan Yesus berkhotbah. Salah satu muridnya bilang, suruh aja pulang. Guru suruh aja pulang. Gak mungkin kita punya uang untuk memberi mereka makan. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan apa dampaknya? Dari 2 keping roti dan 5 ekor ikan. Dan itu bukan ikan tuna, saudara-saudara ya. Itu bukan ikan tuna. Injil Yohanes mencatat itu adalah bekal seorang anak kecil. Artinya itu ikan yang kecil-kecil. Saudara masih ingat iklan di mall itu? Dapat ikannya, dapat mah, tapi kecil-kecil. Ya kayak gitu mungkin ya. Ya. 2 keping roti, ingat 2 keping roti itu bekal seorang anak kecil. Dan dari 2 keping roti dan 5 ekor ikan, Yesus memberi makan mereka yang mengikuti dia yang lebih, konon katanya 20.000 orang itu. Kenapa? Karena Yesus didahului oleh rasa belas kasihan. Kita lihat selanjutnya di dalam Matius pasal 18 ayat 27. Pada waktu Petrus bertanya kepada Yesus, Guru, berapa kali saya harus mengampuni? Siapa yang masih ingat berapa kali kita harus mengampuni? Berapa kali? Ini dapat permen gitu. Siapa? Siapa yang tadi itu yang suaranya nyaring? Kayak suara oma-oma itu. Satunya oma-oma di sini, oma-oma hati ya. Berapa oma? 7 kali. Iya, 70 kali 7 kali. Artinya tak terbatas loh. Jangan saudara nanti 70 kali 7 490. Si Budi hari ini sudah menyakiti saya sebanyak 30. Tunggu sampai 490. Begitu 491. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah tak terbatas kita harus mengampuni orang. Nah, Yesus memberikan gambaran. Ada seorang raja. Seorang raja kaya raya katanya. Ada orang berhutang kepadanya. Berapa talenta saudara-saudara? Hah? Nanti dibaca ya. Saudara, talenta itu mata uang. Kalau saya pernah hitung itu, kan yang berhutang ini buruh kasar ya. Di negara yang mungkin Palestina sana, 1 hari buruh kasar hanya digaji 1 dinar. 1 dinar itu cukup 1 hari makan. Nah, kalau saya hitung, kalau dia nggak makan, dia kerja tiap hari tapi nggak makan-makan, 1 dinar itu buat bayar hutang, dia baru bisa melunasi hutang itu 200 tahun lebih. Artinya apa? Hutangnya tidak mungkin terbayar, tidak mungkin. Lalu raja itu berkata, ya sudahlah bro, mungkin gitu ya. Kalau masa sekarang, ya udahlah. Kenapa raja itu bilang, ya kamu pergi sudah, kamu toh nggak mungkin bisa bayar. Ya sudah, lunas hutangmu. Dan firman Allah mencatat, kenapa raja itu melakukan itu? Kata ini ada di sana. Karena raja ini tergerak oleh belas kasihan. Saudara lihat, belas kasihan terkait pengampunan. Ya. Lalu di dalam Matius 20 ayat 34, ini teks kita ini sekarang. 2 orang buta. Nanti kita akan bahas, kita lewat. Ya. Lalu berikutnya di dalam Injil Markus pasal 1 ya 41, ada orang kusta. Yesus tergerak oleh belas kasihan, orang kusta disembuhkan. Markus 9:22, ada yang kerasukan roh jahat. Kata ini muncul juga. Yesus tergerak oleh belas
kasihan, roh jahat diusir. Di dalam Injil Lukas, saudara, Lukas 7:13, ya, ada orang yang mati menderita orang tuanya. Lalu Yesus tergerak oleh belas kasihan anak ini dibangkitkan. Di dalam Injil Lukas 10:33, walaupun itu sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Orang Yahudi sombong-sombong, menganggap orang Samaria warga negara kelas 3. Tapi waktu mereka dirampok di lembah bayang-bayang maut, itu ada lembah suka ada perampok sana, yang lewat orang Samaria, yang dilecehkan dulu. Orang Samaria nggak dianggap itu. Tapi waktu orang Samaria lewat, dia lihat tuh orang Yahudi, ini musuh saya ini. Tapi firman Allah berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ingat, belas kasihan mampu mengampuni orang lain. Betul? Betul? Banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini. Lalu saudara, di dalam Injil Lukas 15:20, waktu ada seorang anak bungsu yang sombong datang sama bapaknya, "Bapak, berikan aku harta bagian." Lalu firman Allah mencatat, dikasih sama bapaknya, dia pergi berfoya-foya. Begitu habis dia sampai makan makanan babi, saudara-saudara. Begitu dia gak tahan, dia bilang, "Di rumah bapakku banyak makanan. Kenapa aku menderita di sini? Aku pulang saja. Biarlah aku gak dianggap sebagai anak. Aku sebagai budak saja." Tapi ketika firman Allah mencatat, bapaknya melihat dia dari jauh. Firman Allah berkata, maka tergeraklah hati bapaknya itu oleh belas kasihan. Saudara-saudara, ingat, belas kasihan memulihkan. Amin. Anak ini dipeluk, diterima dalam rumahnya. Masalahnya dalam kisah itu si sulung salah bersikap, tapi itu bagian lain, nanti bisa kita bahas. Ya. Jadi di dalam ke-10 narasi ini, saudara-saudara, kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat bahwa hal berbelas kasihan itu selalu terkait dengan respons terhadap penderitaan, selalu terkait dengan respons terhadap kelemahan, selalu terkait dengan respon terhadap ketidakmampuan. Ya, kalau saya mau tanya, siapa yang tidak mampu? Kita apa Tuhan? Siapa yang penuh dengan penderitaan? Kita apa Tuhan? Siapa yang penuh dengan kelemahan? Kita apa Tuhan? Jadi siapa yang butuh belas kasihan? Saya butuh belas kasihan. Amin. Saya butuh belas kasihan. Saya sering merenungkan hidup saya, walaupun saya pendeta, ya, nggak selalu hidup saya tenang juga. Ya. Walaupun saya pendeta, saya juga nggak kebal dari sakit penyakit. Nah, kemarin saya baru jatuh di situ, ya. Makanya jalan saya agak cantik pagi ini. Ya, ini masih nyun. Ya. Tapi saya bukan pembunuh, saudara. Jangan bilang, pendeta pasti pembunuh. Karena ada tragedi di situ dan saya kaget, saya jatuh. Ya. Nah, saya yang butuh belas kasihan. Amin. Saudara yang butuh belas kasihan. Siapa yang pemberi belas kasihan yang paling sejati? Tuhan adalah pemberi belas kasihan yang paling sejati. Kenapa sejati? Karena Tuhan tidak memiliki motif yang lain selain berbelas kasihan. Saudara pernah nggak mengasihani orang? Menolong orang pernah? Siapa yang pernah tolong orang? Angkat tangan lah, jangan malu-malu. Sedikit ya, yang lain nggak pernah ya. Pernah nggak menolong orang dengan motif lain? Hah? Pernah? Waktu nggak ditolong, diungkit, pernah? Jadi, tahun lalu bukan saya tolong. Saudara, manusia punya belas kasih, itu pasti. Tapi ada kalanya, ini ada kalanya, tidak selalu. Ada kalanya belas kasihan kita bermotif, betul? Betul?
Ada kalanya belas kasihan kita punya embel-embel. Ada kalanya belas kasihan kita itu adalah transaksi dagang. Saya kasih kamu 100, kalau saya susah nanti 150 ya. Kalau kita memiliki belas kasihan seperti Yesus punya belas kasihan, kita tidak akan pernah kecewa ketika kita tidak ditolong oleh orang yang pernah kita tolong. Amin. Ya. Belas kasihan yang katanya tuh splanisomai, itu artinya belas kasihan yang keluar dari hati sampai mengguncangkan bagian dalam tubuh Yesus. Kenapa? Kita tidak akan bisa memperoleh belas kasihan seperti itu kalau kita punya motif lain. Betul? Gak akan bisa. Gak akan bisa. Kita baru bisa memiliki belas kasihan seperti yang Yesus miliki kalau kita hanya punya satu motif, yaitu memang berbelas kasihan. Ya, itu dia. Semoga kita selalu memiliki belas kasihan dengan tipe ini. Amin. Kepada siapa saja, orang yang membutuhkan. Tapi saya selalu beri sisipan, ya, kata tambahan. Belas kasihan zaman sekarang memang harus diikuti oleh kecerdasan. Betul? Kecerdasan menilai situasi, ya, karena banyak orang sekarang memanfaatkan belas kasihan orang Kristen juga. Nah, di situ kita cerdas, mana orang yang benar-benar sedang membutuhkan belas kasihan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan adalah pengalaman dengan itu, saudara. Jadi kita diperlukan kecerdasan untuk menilai kondisi sehingga belas kasihan kita itu tepat pada sasaran. Itu dia. Kembali ke teks kita, saudara. Selanjutnya, ya, hal berbelas kasihan ini selalu disertai dengan adanya jalan keluar yang diberikan. Jadi belas kasihan yang dimiliki oleh Yesus itu bukan sekedar rasa, bukan. Itu bukan sekedar olah pikiran. Saya melihat sebuah penderitaan, lalu saya berbelas kasihan, tapi tidak ada tindakan apapun, bukan itu. Pada waktu Yesus melihat 5.000 orang kelaparan, pada waktu Yesus melihat 4.000 orang kelaparan, saudara, dia berbelas kasihan. Tetapi tidak sampai di sana. Yesus melanjutkan belas kasihan itu dengan tindakan yang nyata. Belas kasihan orang-orang percaya harus sampai kepada tindakan yang nyata. Amin. Nah itu. Karena kita meniru Yesus. Wih, kasihan itu kemarin. Dia ini. Kamu bisa bantu? Bisa sih, cuma ya, yang penting kita kasihan aja, kita doakan saja. Tapi kamu bisa bantu. Bisa sih, cuma nanti aja. Saudara, saya tidak bicara hanya kepada orang-orang percaya, tetanggamu yang bukan orang percaya. Kalau dia perlu bantu. Amin. Amin. Dan kalau saudara membantu orang yang belum percaya, jangan bilang, nih, saya bantu kamu. Kamu mau gak terima Yesus? Jangan. Itu bermotif. Loh, saya kan penginjilan, Pak. Bukan begitu namanya, nyogok. Kalau saudara bantu orang, bantulah dia karena dia adalah sesama manusia. Amin. Coba, waktu orang Farisi nanya, guru, ini mencoba Yesus. Kok mana yang kamu? Yesus bilang, kasihlah Tuhan kamu. Itu ada di kitab Ulangan, kamu gak baca. Lalu Yesus tambahin, tunggu dulu orang Farisi, kamu mau kabur aja. Ada itu dua yang sama dengan itu, yang kamu belum pernah baca di kitab Ulangan. Apa itu? Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu. Kalau engkau bersyukur kalau
engkau kenyang, maka jangan senang melihat orang lapar. Amin. Kalau engkau kenyang dan ada orang lapar dan engkau bisa bantu, maka ulurkan tanganmu. Itulah belas kasihan yang tidak bermotif. Sambil engkau ulurkan tanganmu, jangan bilang mau terima Yesus. Kalau engkau memang ingin dia terima Yesus, gumuli, doakan. Tunjukkan hidupmu yang benar. Tunjukkan caramu hidup dengan benar. Doakan dia. Minta kesempatan kepada Tuhan untuk bicara sama dia. Kesempatan datang, baru engkau datang. Gak usah pakai bantuan. Saya mau cerita tentang Yesus. Masuk. Amin. Amin. Ya, banyak sekarang gereja atau hamba-hamba Tuhan memberi, di belakangnya ada kalimat, kau mau terima Yesus. Jangan, kita nggak boleh seperti itu. Kalau engkau ingin seseorang menerima Yesus, gumulkan, doakan, amin. Catat namanya di buku harian. Namanya siapa? Ya, misalnya Budiman. Catat. Tuhan, aku berdoa buat Budiman. Aku rindu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tetanggaku Tuhan. Tolong dia. Kasih saya kesempatan yang tepat untuk suatu saat dia terbuka dan saya boleh bicara tentang Kristus tanpa membawa apa-apa. Amin. Saya sudah lakukan itu banyak kali. Ya, seperti itu. Nah, belas kasihan Yesus selalu disertai dengan adanya jalan keluar. Ini. Jadi jangan khawatir kalau engkau dan saya butuh belas kasihan, selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Amin. Kembali kedua orang buta tadi. Kita lihat apa yang mereka lakukan. Ya. Di ayat 30 dan 31 ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Apa yang dilakukan oleh dua orang buta ini? Saya sangat yakin dua orang buta ini, walaupun matanya buta, mereka pasti sudah mendengar kisah tentang Yesus. Pasti. Mereka pasti sudah mendengar bagaimana Yesus menangani orang-orang sakit. Mereka pasti mendengar bagaimana Yesus bersentuhan dengan mereka yang kerasukan dan yang kerasukan sembuh. Karena zaman dulu saudara-saudara, ya, tradisi lisan, narasi itu kuat. Kalau zaman sekarang kan kita baca buku ya. Kalau zaman dulu kan buku jarang. Jarang orang yang tulis buku dulu. Tapi ingatan mereka kuat. Itu yang disebut dengan tradisi lisan. Artinya apa tradisi lisan itu? Suatu cerita terpelihara dengan cara bercerita dari generasi ke generasi. Saya yakin orang buta ini mendengar cerita orang. Ada Yesus. Katanya sih dia Mesias. Tapi kita belum tahu juga masa Mesias lahirnya dari Nazaret. Ya kan gitu kan? Wah, itu kan masyarakat begitu. Kalau lagi gosip kan. Wow, tapi hari ini dia mau lewat sini. Dua orang buta ini pasti mendengar. Mungkin mereka tuh sahabat karib kali ya. Dan mulai bisik-bisik, Yesus mau lewat bro. Masa iya? Nanti kita dengar. Kalau rame-rame pasti sudah itu Yesus. Nah, firman Allah mencatat, ketika Yesus lewat, mereka langsung berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah. Nah, saudara coba saudara berimajinasi sedikit. Saudara pernah ke pasar Seketeng? Ya. Dulu, sekarang sudah teratur pasar Seketeng. Dulu, pas masih di bawah itu banyak jualan. Ya kalau pas ada orang banyak ribut, suara saudara bisa nggak kedengaran, betul? Saudara bisa membayangkan peristiwa ini, Yesus lewat dengan rombongan 12 murid. Dan bukan hanya 12 murid, ada banyak orang yang mengikuti dia. Dan kemungkinan Yesus dilulukan. Saudara tahu betapa kuatnya tenaga yang diperlukan oleh dua orang buta untuk berteriak supaya Yesus mendengar di tengah-tengah kerumunan. Yesus Anak Daud, kasihanilah kami, dia teriak. Dan bukan hanya itu saja, di ayat 31 dikatakan, tapi orang banyak
Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Saudara, dua orang buta ini tahu bahwa mereka adalah orang yang pantas untuk memohon. Dan mereka tahu ada orang yang pantas yang kepadanya permohonan bisa diajukan. Siapa itu? Yesus. Mereka mendengar tentang Yesus. Saya tidak tahu apakah bisa kita kaitkan dengan tulisan Paulus kepada jemaat di Roma yang berkata, Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran. Apakah itu bisa kita kaitkan? Saya pikir bisa. Ketika dua orang buta ini mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, keyakinan mereka memuncak. Dan saudara harus ingat, keyakinan yang memuncak didahului oleh adanya kebutuhan yang mendesak. Artinya apa? Kalau kita punya kebutuhan yang mendesak, dan dengan kebutuhan itu keyakinan kita mendesak meminta kepada Yesus, apakah itu sesuatu hal yang salah? Saya pikir tidak. Di dalam Matius pasal 7 ayat 7 pun berkata, kita diberi ruang untuk meminta. Firman Allah berkata, minta lah. Bahkan di Injil Lukas, narasi yang sama itu diberikan tambahan keterangan di bawahnya. Jangankan itu kamu, Yesus akan memberikan rohnya yang kudus. Artinya dirinya sendiri akan diberikan. Makanya kitab Roma pasal 8 berkata, anaknya saja sudah diberikan, apalagi yang lain. Saya sudah pernah itu khotbah ya, dari kitab Roma pasal 8 beberapa sesi dulu. Anaknya saja sudah diberikan, apalagi yang lain. Artinya apa saudara? Sebagai orang percaya, kalau engkau dan saya punya kebutuhan, punya sesuatu yang memang kau harus relasikan atau utarakan kepada Yesus, jangan ragu mengutarakannya. Amin. Jangan anggap, aduh kok saya minta saja kepada Yesus. Ya memang jangan hanya minta saja. Ketika nanti doamu dijawab lalu saudara gak setia, jangan. Tetaplah setia. Tapi kalau waktu kita ada kebutuhan, maka kita diberi ruang untuk kita bisa meminta. Dan kita tahu kepada siapa kita meminta. Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Jadi Yesus yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Ya. Gereja Sidang Jemaat Allah, para teolog-teolog GSJ merumuskan tentang Kristus dalam 4 bidang. Ya. Salah satunya itu Yesus adalah juru selamat bumi. Yesus adalah penyembuh ilahi. Satu lagi, Yesus adalah pembaptis dengan Roh Kudus. Nah ini, yang satu lagi saya lupa. Padahal saya orang GSJ itulah kan, manusia itu penuh keterbatasan. Nah, Yesus adalah penyembuh ilahi. Itu juga berkaitan dengan bagaimana Yesus menjawab kebutuhan umatnya. Saya tidak pernah ragu, kalau saya punya kebutuhan, saya pasti datang kepada Tuhan. Saya punya kebutuhan. Saya gambar ke Tuhan, aku percaya Engkau adalah Allah yang berbelas kasih. Aku perlu ini. Asal jangan setelah saudara doa perlu ini, lalu masukkan Facebook juga, Tuhan, aku perlu ini. Jangan. Nanti yang jawab bukan Tuhan, karena Tuhan tidak bermain Facebook. Ada yang tahu akun Facebooknya? Jadi nggak usah berdoa di Facebook ya, karena Tuhan nggak akan jawab. Paling yang jawab apa? Teman-teman kita. Jadi berdoalah di ruangmu yang secret. Firman Allah berkata, berdoalah di ruangmu yang pribadi dengan Allah. Amin. Kalaupun ada orang lain yang harus tahu tentang pergumulanmu, pilihlah orang-orang yang tepat untuk tahu. Betul? Nggak salah loh kita cerita pergumulan kita sama orang, itu nggak salah. Tapi jangan ke semua orang.
Amin. Pilih orang yang tepat. Misalnya orang tuamu, engkau dekat dengan orang tuamu, cerita curhat sama orang tuamu, gak apa-apa. Suami kepada istri, istri kepada suami, gak apa-apa. Ya, tapi jangan ke sembarang orang. Nah, ini juga cara kita bermedia sosial yang sehat loh ya. Saya banyak tuh melihat orang-orang Kristen bahkan hamba-hamba Tuhan waktu curhat di media sosial, Tuhan pergi ke showroom nih, foto mobil, ceprek, hashtag masih dalam iman. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Jangan ya. Kalau engkau ingin mobil, salah nggak pergi ke showroom? Enggak. Salah nggak deh? Wah, ini bagus nih, baru nih. Pulang, masuk ke kamar. Tuhan, aku baru lihat mobil. Aku pengen, dan bukan hanya pengen, itu butuh. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan bisa kasih saya berkat. Amin. Betul? Betul? Damai hati kita. Jangan saudara cekrek. Bahkan ada yang berdiri di sampingnya. Cekrek, tindakan iman. Tindakan iman apa? Nanti yang jawab teman-temannya. Kita doakan ya, Jeng. Kita doakan ya, bro. 1000% saya yakin. Ada sih yang doakan, tapi nggak semua yang bilang kita doakan itu mendoakan. Bahkan ada yang dalam hatinya mungkin tapi waktu komen kita doakan ya, jangan betul lah. Jadi jangan bangga kalau saudara dapat komen dan like 1000 gitu. Saya sudah pernah baca sebuah survei ini valid. Orang yang like postingan Anda itu belum tentu setuju dengan postingan Anda. Dia cuma sungkan karena Anda itu teman gitu. Jadi kalau ada orang like itu jangan, terima kasih buat jempolnya ya. Itu belum tentu dari hatinya loh, saudara. Dan itu saya nggak karang-karang, itu saya baca di sebuah survei, dan survei itu valid. Saya juga senang kalau postingan saya di like. Serius, senang. Tapi bukan itu tujuan kita, terutama terkait dengan khotbah ini. Jangan pernah curcol di media sosial. Jadilah saksi di sana. Amin. Saya berani ngomong ini kenapa? Karena saya melakukannya. Saudara nanti boleh lihat akun Facebook saya. Tidak pernah ganti seumur hidup, cuma satu. Samuel Mestre Rumah Hidup. Scroll down sampai tahun 2007 saya pertama kali pasang Facebook. Kalau ada doa yang curcol di sana, saudara screenshot, kirim ke saya. Pak, ini curcol nih. Kalau ada loh ya. Nah, itu yang saya sering sebut, mari kita menjadi saksi. Minggu lalu sempat saya singgung ini. Kehidupan orang percaya saat ini 50%-nya adalah dunia maya. 50%-nya. Berapa jam kita habiskan di kamar untuk bersentuhan dengan dunia maya? Betul? Makanya pakailah dunia maya dengan bijak supaya engkau dan saya bisa menjadi orang yang menjadi saksi di sana. Amin. Dunia maya adalah lahan penginjilan hari ini. Hari ini pendeta nggak perlu tuh pergi ke Kalimantan, lalu atau ke kota, kemana? Ke pedalaman Jakarta. Saya nggak tahu. Jakarta masih punya pedalaman apa tidak? Ya, kemana tuh? Ke pedalaman Jakarta? Oh, nggak perlu. Pakai media sosialmu dengan baik. Gunakan akun Facebookmu dengan meng-hashtag atau memposting sesuatu yang berguna. Atau mungkin firman Allah yang membaca ribuan orang. Boleh nggak mereka protes? Nggak boleh. Itu wilayah umum. Semua orang juga bisa posting apapun, betul, asal tidak terkait dengan undang-undang ITE. Nah, kalau saudara dan saya posting firman Allah, posting sesuatu yang berguna, membangun iman, membangun semangat, ribuan orang baca, kira-kira ada nggak 1-2 orang yang bakal tersentuh? Saya kesaksian. Jadi postingan-postingan saya baik di Facebook maupun YouTube, ada satu orang muslim yang sekarang sedang saya layani. Ya, satu sih, gak banyak.
banyak. Tapi kenapa? Karena dia mau baca, nonton. Nah itu artinya apa? Saya nggak perlu kan. Saudara tahu dia di mana? Masih di Indonesia sih. Cuma jauh dari Sumbawa. Kalau saudara jalan kaki 7 tahun baru nyampe. Dan jalan kaki. Jauh sekali tempatnya dari Sumbawa itu. Saudara ingat, ya, jangan membuat permohonan di media sosial, amen. Tapi itu juga terserah saudara sendiri. Saya hanya memberi nasihat. Ya, kita demokratis kan? Ya, tapi saya memilih untuk tidak melakukan itu. Memohonlah kepada Tuhan, satu-satunya yang punya kapabilitas atau kemampuan untuk menjawab permohonan kita. Amin. Itu. Jadi kita memohon nggak apa-apa kok. Lihat di ayat 34 dikatakan apa? Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Itu yang tadi saya bilang. Yesus tergerak. Yesus melihat kebutuhan. Mereka butuh sembuh. Karena di ayat 33 dikatakan apa? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Di sini kita lihat orang buta ini meminta sesuatu yang memang diperlukan. Jangan, oh Tuhan, mata buta nih ya. Apa yang aku perbuat untuk kalian dua yang buta? Pizza Tuhan. Tuhan bisa nggak kasih pizza? Bisa, tapi tetap buta. Mengerti maksud saya? Waktu kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan konsep yang tepat. Utarakanlah kebutuhan yang memang kebutuhan kita. Jangan doa-doa kita dimotivasi oleh sesuatu yang gak benar. Beberapa kali saya bilang, kalau tetanggamu punya motor baru, NX, betul ya, NX ya? Yang besar bodinya itu. Nah itulah saya selalu salah nyebut itu. Ya, yang besar bodinya itu. Jangan bilang, Tuhan, saya setiap minggu ke gereja, pelayanan tugasnya fotokopi ban sekolah minggu loh. Saya setia loh Tuhan. Saya juga mau Tuhan kalau NX. Itu salah, doa itu salah. Tuhan, saya orang Kristen loh, dia bukan loh. Bulan lalu Tuhan, dia baru beli sepeda Polygon. Ada sepeda Polygon? Gak ada saudara. Polygon. Sekarang loh Tuhan dia beli Tuhan. Saya loh Tuhan orang percaya. Kok gak bisa? Salah doamu. Betul? Itu namanya saudara susah lihat orang senang. Ada yang masih susah hatinya kalau lihat orang senang? Gak ada. Mudah-mudahan gak ada ya. Ya. Jangan nanti teman segereja atau teman tetangga apa lagi senang kemana gitu, saudara jadi susah. Oh dia enak ya Tuhan ya. Dia bisa pergi ke pantai, pantai sama pantai sama. Ya. Dia bisa kesana kesini, kok saya nggak bisa? Jangan. Bilang aja Tuhan terima kasih. Suatu saat kalau saya perlu pasti Tuhan kasih. Amin. Saudara bisa tidur dengan nyenyak. Coba kita iri hati, bisa tidur nggak? Terbayang kan? Udah kita terbayang iri hatinya, kadang-kadang kita menduga-duga yang enggak, betul nggak? Tadi tetangga saya mentang-mentang motor baru lewat sama saya, nggak dilihat saya. Padahal mungkin dia nggak sengaja nggak lihat kita. Mungkin dia lagi fokus kemana kan? Mentang-mentang motor baru gitu. Itu dia ngomong sendiri loh di tempat tidurnya sambil gini-gini. Awas nanti ya kalau saya punya motor baru, buang muka saya. Itu kan padahal belum tentu loh, betul nggak? Besoknya dia diundang bu syukuran, kadang-kadang, ya kan? Kemarin saya dipasang ke burung, susong, ya kan? Berapa kali kita kena model gitu? Kita udah susung dulu sama orang. Ingat, kenapa? Karena kita susah lihat orang senang. Ada
Ada kalanya kita senang lihat orang susah. Hati-hati. Kita punya hak untuk memohon. Kepada siapa kita memohon? Kepada Dia yang punya kemampuan menjawab permohonan kita. Jangan memohon kepada Dia yang tidak punya kemampuan. Sekali lagi saya tidak melarang kita curhat sama manusia, tidak. Tapi kalaupun kita harus curhat sama orang, pilihlah orang-orang yang bisa kita curhati. Amin. Jangan pilih kompor apa itu cepat panas itu? Hong. Jangan. Kalau saudara harus curhat sama orang, pilihlah orang-orang yang tepat. Yang tepat. Tapi yang utama, kita harus tujukan curhat kita kepada siapa? Tuhan yang punya kemampuan menjawab curhatan kita. Dua orang muda ini curhat. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Waktu Yesus tanya, apa yang harus saya lakukan? Mereka meminta sesuatu yang tepat, yaitu agar kami bisa melihat. Ini prinsip kedua juga. Kalau saudara datang kepada Tuhan memohon sesuatu, mohonkanlah sesuatu yang memang saudara perlukan. Amen. Tuhan itu maha pengasih, saudara. Kalau saudara dan saya memang harus mendapatkan sesuatu dari Tuhan, ya, memang harus mendapatkan loh ya, Tuhan pasti kasih. Tuhan tuh bukan manusia yang mengatakan, kamu sih nggak baik-baik sama saya, ntar saya kasih kamu. Enggak, Tuhan tuh nggak gitu. Tuhan tuh penuh dengan belas. Waktu saudara sakit, Tuhan punya belas kasihan. Waktu saudara dalam persoalan rumah tangga, Tuhan punya belas kasihan. Waktu saudara harus salah paham dengan tetanggamu dan saudara ingin dipulihkan, Tuhan punya belas kasihan. Waktu saudara terhimpit kesulitan ekonomi, Tuhan punya belas kasihan. Saudara bingung dengan masa depan, studi saya kayak apa Tuhan? Tuhan punya belas kasihan. Amin. Saudara ingin melihat anak-anakmu berhasil, Tuhan punya belas kasihan. Kita orang paling beruntung. Kenapa? Kita punya hotline yang kita bisa panggil 24/7. Tahu 24/7 ya? 24 jam 7 hari. Kita bisa punya hotline. Istilah. Kalau saudara pernah hidup di Amerika kayak saya nggak pernah hidup. Mereka suka bilang gitu kalau mau lebih-lebihkan sesuatu. Mereka suka bilang 24/7. Itu artinya 24 jam 7 hari. Artinya tidak ada waktu yang tidak bisa kita hubungi Tuhan. Setiap waktu Tuhan itu on call, bisa dipanggil kapan saja. Saya beberapa waktu belakangan kadang bangun jam 3 dan saya berdoa Tuhan. Dan saya tahu Tuhan juga bangun. Tuhan kan nggak pernah tidur. Mazmur 121, tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Amin. Jadi saudara bisa memohon apa yang saudara perlukan kepada Tuhan. Kenapa kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah satu-satunya yang punya kapabilitas, yang punya kemampuan untuk menjawab permohonan kita. Percaya. Dan di dalam peristiwa ini, Tuhan menjamah mata mereka. Dan firman Allah berkata, Tuhan menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat. Lalu mereka berdua mengikuti Yesus. Amin saudara. Kesimpulan. Pertama, Yesus memiliki belas kasihan kepada semua orang yang sedang menderita, apapun tipe penderitaan. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Marilah kepadamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, setiap orang percaya boleh memohon pertolongan dari Tuhan. Boleh. Memohon bukan sesuatu yang salah. Justru Tuhan memberikan kita ruang yang luas. Mintalah, ketuklah, carilah. Matius pasal 1. Sampaikanlah permohonan kita dengan jelas. Tidak didasari oleh rasa iri hati kita kepada orang lain, tetapi didasari karena memang kita memerlukan sesuatu. Kita harus ingat salah satu alasan kita berdoa, karena Yesus
menjawab doa. Yesus menjawab doa. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Semoga kita bisa diberkati oleh firman Allah ini, saudara ya. Tuhan memberkati kita semua.